Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mariana Safitri, masih di mata kuliah Manajemen Jaringan. Kali ini kita masuk ke pertemuan 5, yaitu masih di Network Provisioning. Ini lanjutannya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang planning ya, perencanaan. Untuk yang sekarang kita bahas tentang desainnya, rancangannya. Oke. Kita bahas segmentasi desain jaringan ya, kenapa diperlukan khususnya jika jaringan tumbuh semakin besar ya. Ini untuk mengurangi kemacetan dan mengembangkan ukuran jaringan. Yang biasanya muncul atau masalah-masalah yang suka muncul nih ya, jika jaringannya sudah berkembang, pertama terkait dengan traffic ya, di mana menjadi naik sehingga transfer data menjadi lambat ya. Kemudian tercapainya batas desain arsitektur sehingga membatasi pertumbuhan jaringan. Biasanya kalau kita misalkan nih mahasiswa akses ujian secara bersamaan. Nah, biasanya karena banyak yang mengakses, otomatis transfer datanya menjadi lambat. Bahkan terkadang suka terjadi error gitu ya. Nah, selanjutnya dibutuhkan segmentasi jaringan, di mana manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, mengatasi batasan arsitektur, kemudian mengurangi kemacetan jaringan, kemudian menghubungkan banyak jaringan, yang keempat, menghubungkan jaringan yang berbeda ya. Ini karena dibagi segmen-segmennya gitu. Oke, selanjutnya segmentasi dalam desain jaringan sangat berguna dalam mengisolasi suatu traffic ke suatu segmen atau menjaga traffic yang tidak diinginkan menyeberangi segmen lain. Selanjutnya, piranti router menghubungkan beberapa jaringan LAN dengan address jaringan yang berbeda, di mana router adalah gabungan hardware dan software yang beroperasi pada layer network model referensi dari OSI atau ISO. Kemudian router dapat menghubungkan jaringan-jaringan dengan arsitektur yang berbeda. Selanjutnya, router memfilter traffic broadcast dan mengisolasi broadcast storm. Nah, di sini maksudnya untuk traffic broadcast di sini terjadi apabila traffic yang dikirim oleh sebuah perangkat ditunjukkan ke semua host yang berada dalam network yang sama ya, atau lebih dikenal dengan broadcast domain. Kemudian pengaruhnya ini untuk yang traffic broadcast, pengaruh buruk pada jaringan ya, jika intensitasnya banyak ya, banyak dan bisa saja terjadi yang namanya broadcast storm ya. Jadi kalau terjadinya banyak disebut dengan broadcast storm. Oke, broadcast storm dapat terjadi saat desain redundant switch terjadi looping secara terus-menerus sehingga membuat jaringan kebanjiran dan lambat. Router bisa menghubungkan jaringan dengan WAN atau internet, kemudian bisa memberikan jalur yang berbeda-beda antara piranti-piranti, bisa menawarkan fault tolerance dan load balancing. Fault tolerance di sini maksudnya memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun ada komponen yang rusak ya. Ini maksudnya dari fault tolerance. Kemudian untuk load balancing, di sini proses pembagian beban traffic ya, sebuah aplikasi atau server. Dengan load balancer, beban traffic tidak akan dibebankan kepada jalur koneksi. Tentunya hal ini akan mempercepat waktu respon server dan mencegah dari overloading. Dengan begini, kinerja server akan lebih maksimal dan tidak perlu banyak traffic yang didapatkan ya. Untuk cara kerja dari load balancing sendiri cukup simple ya, dimana saat server atau aplikasi menerima traffic dari luar, load balancer tool akan membagikan traffic tersebut
ke beberapa server yang tersedia secara rata dan optimal. Ya, itu cara kerjanya dari load balancer. Kemudian, router memiliki kemampuan yang tidak terdapat pada bridge atau switch seperti protokol SMTP, kemudian HTTP atau FTP saja yang boleh mengakses ataupun diakses jaringan private. Dengan router juga bisa memfilter address jaringan mana saja yang boleh lewat, ya. Ini pentingnya segmentasi dari jaringan dengan router. Selanjutnya, desain LAN. Jaringan LAN terdiri dari infrastruktur jaringan dalam suatu lokasi tunggal yang digunakan untuk memberikan layanan-layanan aplikasi jaringan. Topologi dari jaringan LAN harus dikembangkan supaya bisa memberikan layanan akses kecepatan tinggi kepada desktop user dan mengizinkan evolusi kenaikan bandwidth pada jaringan. Kebutuhan bandwidth yang lebih besar pada desktop akan memerlukan bandwidth suatu migrasi pada saatnya kecepatan yang lebih tinggi dari 10 Mbps menjadi 100 Mbps atau gigabyte dengan menggunakan full koneksi kepada switch. Selanjutnya topologi jaringan LAN. Di sini ada kebutuhan minimumnya, ya. Yang pertama, semua desktop terhubung pada switch dengan kecepatan 100 Mbps. Kemudian koneksi pada server haruslah fast Ethernet, yaitu 100 Mbps atau gigabit kepada switch. Semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan dengan bottleneck tinggi. Bottleneck di sini maksudnya adalah peristiwa macetnya proses aliran data, ya, atau transmisi data karena sebab-sebab tertentu. Biasanya sih terjadi karena perbedaan antara kecepatan kerja satu komponen dengan kecepatan busnya, ya. Atau bisa juga karena perangkat keluarnya tidak mengimbangi kinerja perangkat pemrosesan sehingga memperlambat kerja sistem secara keseluruhan. Atau secara gampangnya bottleneck ini disebut juga dengan sumbatan leher botol, maksudnya ya, terjadi sumbatan gitu. Kemudian semua uplink switch haruslah full duplex dan dengan kecepatan 100 Mbps atau gigabit. Jaringan harus stabil dan semua klien PC didukung oleh DHCP server, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, di mana protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya, ya. Kemudian topologi LAN yang bersifat skalabilitas haruslah diadopsi sehingga cocok dengan kebutuhan fungsional dan bandwidth side. Kemudian kalau yang tadi minimum, ya. Di sini juga sebagai tambahan bisa meningkatkan kebutuhan yang sangat direkomendasikan. Yang pertama yaitu semua klien komputer terhubung kepada switch dengan kecepatan gigabit. Kemudian koneksi semua server adalah gigabit kepada switch. Kemudian semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan yang bersifat bottleneck. Kemudian semua koneksi switch uplink haruslah full duplex dengan kecepatan yang gigabit. Kemudian jaringan harus stabil dan didukung oleh layanan DHCP kepada semua klien komputer. Kemudian topologi LAN yang bersifat skalabilitas haruslah diadopsi yang dengan cocok dengan kebutuhan fungsional dan bandwidth dari site. Kemudian jika ketersediaan yang tinggi dan bersifat kritis, maka topologi LAN yang bersifat redundansi haruslah digunakan. Selanjutnya, desain dan perencanaan dari topologi LAN haruslah meliputi analisa dari kebutuhan bandwidth yang sesuai untuk kebutuhan aplikasi dari jaringan sekarang ini dan juga perkembangannya di masa yang akan datang. Kemudian kapasitas perencanaan yang efektif akan menjamin ketersediaan scalable koneksi backbone kepada teknologi yang lebih baru, yaitu misalnya penggunaan media dengan kecepatan gigabit untuk mengoptimalkan kinerja. Backbone di sini maksudnya saluran pusat, ya, atau koneksi yang dirancang untuk mentransfer aliran lalu lintas data di suatu jaringan.
Oke, umumnya sih backbone ini dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan yang jangkauannya lebih luas seperti WAN ya, secara bersamaan. Oke, di sini kebutuhan jaringan LAN ada skala kecil, ada skala medium, kemudian ada skala besar juga. Untuk skala kecil, di sini kebutuhan switch-nya minimum adalah 100 Mbps, di mana semua komputer yang terhubung ke switch minimum 100 Mbps. Begitu juga kebutuhan link server minimum 100 Mbps. Ini skala kecil. Bagaimana untuk skala medium? Untuk skala medium, kebutuhan antar switch minimum adalah 100 Mbps dan direkomendasikan untuk memakai link gigabit. Ya, sementara untuk koneksi komputer ke switch dalam minimum 100 Mbps. Koneksi ke server direkomendasikan juga menggunakan gigabit. Oke, gimana untuk skala besarnya? Untuk skala besar harus dibuat sistem redundansi untuk koneksi antar switch. Begitu juga koneksi ke semua server harus dibuat redundansi. Kemudian semua switch yang dibuat link redundansi haruslah menggunakan spanning tree protokol, ya, dan terhindar dari broadcast storm. Kebutuhan redundansi tidak hanya diberikan kepada koneksi antara switch dan server. Koneksi jaringan WAN pun diberikan koneksi redundansi sehingga tidak ada satupun titik kegagalan tunggal. Kemudian dengan aplikasi yang sangat kritis, tidak mengizinkan suatu downtime sekecil apapun. Kemudian harus dibuat suatu sistem cluster yang memadai. Kemudian manajemen memantau jaringan harus juga dilakukan cara yang sangat bagus sehingga terdeteksi setiap kegagalan titik jaringan. Oke, kebutuhan jaringan LAN, penggunaan aplikasi yang menekan bandwidth yang sangat intensif akan menjadi sangat tidak responsif. Kemudian dengan tidak memberikan faktor redundansi ke dalam misi kritis jaringan yang sangat besar, setiap titik kegagalan akan menjadi downtime system yang sangat merugikan dalam kelangsungan organisasi bisnis. Sekarang kita bahas terkait infrastruktur dari jaringan, ya. Infrastruktur dari jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem, ya, di mana infrastruktur jaringan merupakan sekumpulan komponen, ya, baik fisikal maupun logikal, yang memberikan fondasi konektivitas, kemudian keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur jaringan. Sekarang untuk infrastruktur jaringan komputer dalam desain, ada infrastruktur fisik, ya, yaitu semua komponen fisik suatu jaringan, mulai dari pengkabelan, piranti, dan infrastruktur lainnya, ya. Untuk pengkabelan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai, ya, tergantung topologinya apa. Misalnya, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka menggunakan kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit, ya. Jadi disesuaikan penggunaan kabelnya. Kemudian semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, kemudian switch dan bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server dan juga host-host. Kemudian infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet, ya, kemudian standar wireless, kemudian PSTN, kemudian ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Ini yang kaitannya dengan fisik. Bagaimana dengan infrastruktur logikal? Komposisinya dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, kemudian memanage dan mengamankan host pada jaringan. Contohnya di sini ada DNS, ya, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari permintaan klien. Kemudian ada juga directory service, yaitu layanan directory untuk mengautentifikasi dan otorisasi user, ya, untuk masuk dan menggunakan resource jaringan, ya. Resource jaringan bisa apa saja, ya, bisa dia data, informasi, seperti itu. Kemudian ada juga protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, kemudian protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari platform jaringan baik yang Windows, Linux, Unix maupun yang lainnya.
Kemudian sistem keamanan jaringan. Di sini jika kita memakai jaringan Windows Server, maka sudah harus semestinya melengkapi dengan sistem update page yang dideploy secara otomatis pada semua host dalam jaringan, seperti Windows System Update Service, ya. Kemudian software client penghubung ke server dan lain-lain. Kemudian setelah terbentuknya jaringan infrastruktur logikal, sebagai admin perlu mempunyai pengetahuan untuk memahami segala aspek teknologi yang terlibat di dalamnya. Contohnya membuat desain IP address yang diimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada, kemudian bagaimana memberikan IP address sebagai identitas masing-masing host pada jaringan. Kemudian harus bisa juga melakukan troubleshooting kalau suatu saat terjadi masalah jaringan, ya, yang kaitannya dengan konektivitas, kemudian addressing, access, security, maupun masalah name resolution. Kemudian IP address terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Untuk network ID menunjukkan nomor network, kemudian untuk host ID mengidentifikasi dalam satu network, di mana host ID bersifat unik, ya. Untuk lebih mengefisienkan alokasi IP address, kita bisa memakai sistem subnetting. Apa itu sistem subnetting? Yaitu proses memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Untuk menentukan batas network ID dan host ID dalam suatu subnet digunakan subnet mask. Kemudian desain sebuah LAN meliputi perencanaan fisik, ya, itu media yang digunakan bersama dengan infrastruktur LAN, yakni pengkabelan sebagai jalur fisik komunikasi setiap device jaringan. Kemudian infrastruktur yang dirancang dengan baik cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang, ya. Jadi harus fleksibel. Jadi suatu saat ada pengembangan tidak sulit, gitu ya. Kemudian metode perencanaan LAN, di sini pertama seorang admin network yang bertanggung jawab terhadap jaringan, kemudian pengalokasian IP address dengan subnetting, kemudian peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak digunakan, kemudian persiapan fisik, yaitu pengkabelan dan peralatan lainnya. Di sini yang perlu diperhatikan dalam perencanaan LAN adalah lokasi fisiknya. Tentunya ada blueprint dulu, ya, atau petanya dulu terkait bangunan-bangunan yang akan dihubungkan serta informasi jalur kabel yang ada, dan hubungkan bangunan-bangunan tersebut sangat diperlukan, ya. Pastinya kita lihat dulu blueprintnya seperti apa. Secara umum dapat diasumsikan bahwa pengkabelan yang menghubungkan bangunan-bangunan, kemudian manajer jaringan harus mengetahui semua konfigurasi jaringan dan pengkabelan pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi seorang manajer harus paham nih, ya, terkait konfigurasi jaringannya, ya, termasuk lokasi kabelnya. Kemudian pengalokasian IP address, tentunya bagian ini memegang peranan yang sangat penting karena meliputi perencanaan jumlah network yang akan dibuat dan alokasi IP address untuk tiap networknya. Kemudian kita juga harus membuat subnetting yang tepat untuk keseluruhan jaringan dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan jaringan di masa yang akan datang, ya. Jadi dari mulai sekarang harus sudah diperhitungkan, sudah dipikirkan nanti kedepannya seperti apa, karena kita membuat sebuah jaringan tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa yang akan datang. Artinya berkesinambungan, ya. Oke, mungkin sampai sini untuk pertemuan 5, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan, kita bisa masuk ke ruang diskusi yang ada di MyBase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.